Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, di alam iblis sendiri Berus telah mengalahkan banyak iblis. Di sini Berus juga tahu kalau Champa sebenarnya masih hidup. Tapi dia cukup kesal kenapa Champa nggak bangun juga. Dari arah jauh banyak iblis lagi yang kini akan menyerang Berus. Berus menghela napas dan berkata sepertinya nggak ada jalan lain selain pasrah. Karena dalam pertempuran yang terus-menerus, Berus telah kehilangan semua kekuatannya. Tapi kemudian sebuah keajaiban terjadi. Ketika iblis itu menyerang, seseorang menggunakan pelindung untuk melindungi Berus. Dan ternyata yang menyelamatkan Berus adalah Whis. Dia datang bersama roh yang sontak membuat Berus sangat kaget. Whis mengajak Berus karena ada banyak hal yang perlu mereka bicarakan. Sementara, setelah membunuh Dewa Kehancuran Taron dan Kaiosin Gajah, Demigrus memulai kampanye penghancuran dan teror di seluruh alam semesta. Dia menyuruh semua iblis untuk membantai habis setiap penduduk planet yang mereka singgahi. Gak lama kemudian, Demigrus kedatangan seorang tamu yang sangat dia kenal. Ternyata orang tersebut adalah Garoga, yaitu Dewa Kehancuran Semesta ke-6. Rupanya, Demigrus dan Garoga emang telah bekerja sama demi menghancurkan era Taron. Garoga sangat senang rencana mereka akhirnya berhasil. Nampak Garoga datang bersama dengan Kaiosin yang membenci gajah, juga nenek sihir yang mengantar mereka. Demigrus mengatakan berkat bantuan nenek sihir, iblis kuat dari dunia iblis mampu menyerang Berus dan kelompoknya. Juga memprovokasi Berus untuk masuk ke dalam rencana mereka. Demigrus juga menceritakan lagi gimana dia mendapatkan amarah Berus dan manfaatkan energinya untuk bertambah kuat dan bebas dari dunia iblis. Setelahnya, Demigrus menceritakan apa yang sudah terjadi pada dunia ini. Dengan membunuh gajah, itu adalah cara yang sempurna yang pernah dia lakukan demi mengalahkan Dewa Kehancuran Taron. Tapi Garoga mengingatkan semua keberhasilan ini adalah karena mereka juga andil bantu Demigrus. Kalau bukan informan mereka, nggak mungkin Demigrus tahu rencana ini. Juga Garoga lah yang punya gagasan menggunakan iblis dan menyuruh nenek sihir untuk mensukseskan rencana mereka. Tentu aja penghancuran gajah dan Taron tidak Garoga sangka. Awalnya rencana Garoga cuma untuk mengacaukan alam semesta saja. Tapi dengan terbunuhnya Taron adalah hadiah besar untuk Garoga. Dan juga Garoga berharap bisa mendapatkan keuntungan di alam semesta dari waktu ke waktu. Demigrus setuju dan berkata kalau dia adalah sekutu bagi Garoga. Nenek sihir nimbrung, dia pun senang mereka telah mencapai tujuannya. Tapi dia juga ingin mendapatkan imbalan karena mereka sudah membuat kesepakatan. Dan yang bikin heran, dia ingin menjadi Dewi cuy. Namun Garoga malah menghinanya dan menyebut nenek itu telah tua jompo. Dan Garoga meremehkan kalau nenek sihir nggak mungkin bisa mencapai tingkat dewa. Nenek sihir sontak kesal padahal Garoga sudah setuju dengan kerja sama mereka. Tapi dia kini malah dihianati. Garoga malah nyolot dan menyuruh nenek itu bersyukur karena bekerja dengan dewa hebat seperti dirinya bukanlah hal yang mudah. Mendengar itu, nenek sihir langsung mengucapkan sumpah serapah kalau Garoga pasti akan mendapatkan hukuman telah mengkhianatinya. Setelah itu, nenek itu kabur menggunakan portal dimensi. Kaiosin bertanya kenapa mereka nggak mengejarnya. Dengan sombong, Garoga bilang kalau nenek itu nggak mungkin bisa melakukan apapun apalagi melawan Dewa Kehancuran seperti dirinya. Dan yang penting bagi Garoga, mereka telah memenuhi tujuannya. Garoga yakin semesta ketujuh sekarang akan jadi kacau serta semua yang diperjuangkan Taron akan ternodai. Setelah beberapa hari kemudian, sejak kematian Taron dan gajah serta musnahnya ras Berus, Champaro dan Berus nampak tertekan dengan situasi yang telah terjadi. Mereka mendapatkan kekalahan telak dan gak ada yang bisa dilakukan. Dan saat ini Whis telah kembali dari pertemuan dengan Geno dan Daishinkan. Whis ngasih tahu sejak kematian Taron dan Gaza, malapetaka di seluruh semesta ketujuh kini telah terjadi. Dan kini mendekati titik di mana semesta ini bisa hancur. Daishinkan serta Geno memberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan situasi ini. Jika gagal, maka Geno akan melenyapkan semesta ketujuh selama-lamanya. Di sini Berus sangat pasrah dan gak mau melakukan apapun. Dia berpikir ucapan Garoga tentang Berus yang lemah mungkin adalah benar. Berus nggak dicatat sebagai dewa kehancuran juga gagal dalam mengalahkan Demigrus. Selain itu, semua kekacauan ini adalah ulah Berus.
Nampak Ro juga berpikiran hal yang sama. Setelah gajah tewas, dia nggak yakin bisa menjadi Kaioshin. Dia merasa sangat lemah dan karena dia juga gajah nggak bisa terselamatkan tepat waktu. Selain itu, Ro nggak tahu cara menjadi dewa dan nggak akan pernah sepintar gajah. Sontak aja Champa meremehkan Ro yang katanya seperti dewa rakyat jelata. Champa menanyakan kenapa Ro nggak belajar apapun dari gajah. Dan dalam kesempatan apapun, gak seharusnya Ro menjadi sepintar gajah. Dan juga dengan muka polos Ro, Champa yakin gak bakal ada yang menyebutnya brilian. Namun semua perkataan pahit itu Champa tunjukkan untuk memberinya semangat kalau orang bodoh sekalipun pasti akan berguna suatu hari nanti. Mendengar itu, Ro akhirnya mau dan dia akan mencobanya. Setelah Ro mendapatkan semangatnya kembali, Champa kini bertanya bagaimana dengan Berus. Champa bilang Berus adalah orang yang selalu berpikir tinggi pada dirinya sendiri. Lalu, apakah Berus akan biarkan Demigrus mengacaukan planet mereka dan meninggalkannya begitu saja? Champa mengingatkan kalau Berus adalah murid dari seorang dewa kehancuran yang sangat Champa inginkan. Tapi, kenapa Berus malah bersikap lembek seperti ini? Dan Champa nanya setelah kekacauan ini, apakah Berus akan lari seperti orang yang gak berguna? Makanya Champa memberinya semangat agar Berus menjadi pria sejati dan bereskan semua kekacauan ini. Mendengar itu, Berus jadi sangat kesal, gak mungkin dia diremehkan oleh Champa. Tapi hal itu berhasil buat Berus semangat dan minta Whis untuk memulai latihan mereka. Namun Whis ngasih tahu fakta pahit, meskipun dia melatih Berus, tapi kekuatan Berus saja nggak akan cukup. Mendengar itu, Berus sontak penasaran dan bertanya-tanya. Whis mengingatkan mereka cuma punya waktu 1 bulan sebelum Geno melenyapkan semesta ketujuh. Jadi dalam waktu yang mepet ini, meskipun latihan Whis bagus, tapi dia nggak bisa menjadikan Berus lebih kuat dari Demigrus secara cepat pada waktunya. Wah, Berus sontak panik dan nanya apa yang perlu mereka lakukan sekarang. Kemudian Whis mendapatkan ide. Dia nanya Champa apakah Champa ingin jadi calon dewa kehancuran. Mendengar itu, Champa sontak tersenyum. Tapi dia berlaga nggak mau dan menganggap situasi ini yang memaksanya jadi dewa kehancuran. Whis yang sadar itu hanya ketawa aja. Lalu Whis akan bawa mereka ke sebuah dimensi khusus di mana mereka bisa latihan bebas. Di sini Ro jadi bingung dan gak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Whis menggunakan tongkatnya dan menciptakan sebuah pedang Ji yang legendaris. Selagi Whis pergi melatih Berus dan Champa, Whis minta Ro buat berlatih juga. Setelah itu, dalam pertarungan nanti, Ro mungkin akan dibutuhkan. Ro sontak senang karena ini adalah pedang yang sama yang digunakan oleh Gaza. Jadi, Ro akan mastiin kalau dia layak menggunakan pedang ini. Lalu, Ro segera berlatih dengan keras di saat Whis pergi untuk mengembangkan kekuatan Berus dan Champa. Di dimensi khusus, keduanya juga berlatih sangat keras dan gak mengenal lelah. Dengan cara ini, para calon dewa baru mulai dilatih dan berpacu dengan waktu. Mereka harus menjadi kuat demi menghadapi ancaman besar Demigrus. Dan setelah hampir 1 bulan berlalu, Berus, Champa, dan Ro telah melatih kemampuan mereka dan segera diperlihatkan hasilnya. Sementara di Istana Iblis, Demigrus masih menyaksikan semua kehancuran yang dibuat oleh pasukan iblisnya. Demigrus sangat senang banyak orang bodoh yang mati oleh semua iblisnya. Setelah melihat darah, jantung Demigrus bergetar karena sangat senang setiap kali melihatnya. Kemudian Demigrus merasakan ada sekelompok orang akan datang. Rupanya mereka adalah Berus, Champa, dan Ro yang telah bersiap dalam pertempuran ini. Melihat para iblis datang, Ro mengeluarkan pedang Z dan akan melawan mereka sendiri. Sedangkan Berus dan Champa diminta untuk pergi saja melawan Demigrus. Mereka mengerti dan segera pergi ke istana Demigrus. Sedangkan Whis sendiri akan menunggu dari jauh untuk melihat apakah mereka akan berhasil. Kemudian Berus dan Champa segera menghancurkan pintu istana. Demigrus segera menyambut kedatangan mereka. Champa langsung meluapkan kekesalannya karena Demigrus sudah menghancurkan ras mereka. Lalu Berus mengarahkan tangannya dan segera menembakkan laser. Demigrus keluar dari istana menggunakan pelindung energinya. Demigrus cukup penasaran kenapa kekuatan Berus kini telah bertambah banyak. Kemudian Champa segera memulai serangannya. Dia menonjok pelindung Demigrus yang membuat pelindung itu sampai retak. Bahkan Demigrus sampai nggak sangka kenapa Champa juga ikut jadi kuat.
Kemudian setelah pelindung itu hancur, Champa sontak senang melihat Beerus akan menyerang di belakangnya. Beerus berhasil menghajar Demigrus dan membuat Demigrus sampai memuntahkan banyak darah. Setelah itu, Champa lanjut mengambil kesempatan buat menghajar Demigrus menggunakan tendangan. Demigrus yang terpental balik menembakkan laser, begitu juga dengan Beerus dan Champa. Nampak laser milik Demigrus dapat dihancurkan dengan mudah oleh laser mereka. Hal itu sontak membuat Demigrus melongo. Lalu Demigrus segera menghindari laser itu. Kemudian di saat itulah Champa muncul di belakangnya. Tapi Demigrus berhasil melarikan diri. Demigrus muncul di belakangnya dan menciptakan sebuah tombak. Tanpa ragu dia melemparkan tombak itu yang membuat Champa terkejut. Untungnya Beerus segera datang dan berhasil menangkap tombak itu. Beerus sontak marah-marah kenapa Champa malah ketakutan. Padahal Whis telah melatih mereka dengan berbagai senjata yang menyeramkan. Beerus juga meremehkan trik kotor Demigrus karena apapun yang Demigrus lakukan mereka sudah siap dengan itu. Champa menambahkan kekuatan mereka telah meningkat pesat dan Demigrus nggak bakal bisa mengalahkan mereka bersama. Demigrus tahu mereka tidak bercanda. Dia melihat kekuatan mereka emang telah bertambah dan bertarung secara tenang. Dengan kekuatan yang Demigrus miliki, dia nggak bisa mengalahkan mereka bersama-sama. Beerus kembali meremehkan kejahatan yang Demigrus lakukan sekarang pasti akan menyebabkan kematian dirinya sendiri. Meski begitu, Demigrus nggak takut karena menyebarkan kejahatan adalah hal yang sangat penting. Baginya itu seperti bernapas bagi manusia. Karena itu, Demigrus nggak akan pernah berhenti sampai kejahatan menguasai sepenuhnya atau dia mati. Melihat Beerus ketawa, Demigrus sontak bingung apa sebenarnya yang Beerus ketawain. Beerus bilang dia akhirnya paham apa yang diucapkan Taron pada dirinya. Dia tahu Demigrus memenuhi perannya sebagai iblis sempurna yang jahat. Makanya Demigrus selalu melakukan kejahatan tanpa hal baik sedikit pun. Juga Demigrus selalu memainkan perannya dalam keberadaan dan menempatkan sifatnya di atas masalah pribadi. Demigrus makin bingung untuk apa Beerus mengatakan hal seperti itu. Beerus bilang dengan adanya Demigrus dia akhirnya sadar apa esensi sejati dari seorang dewa. Kemudian Beerus meminta Champa untuk menjauh. Lalu Beerus mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah energi Hakai. Di sini Demigrus masih menganggap kalau Hakai milik Beerus masih belum sempurna. Dia yakin Hakai itu masih memiliki energi negatif yang akan membuatnya kembali bertambah kuat. Dan hal seperti itu Demigrus katakan Beerus nggak pernah belajar. Tanpa ragu Beerus segera melemparkan Hakai itu tanpa peduli apa yang Demigrus ucapkan. Demigrus bilang dia akan melemahkan Hakai ini dan kemudian akan kembali menyerapnya. Dengan cara ini, Demigrus akan meningkatkan kekuatannya dan dapat mengalahkan Beerus dan Champa. Jadi, Demigrus segera menembakkan laser untuk melemahkan Hakai itu. Setelahnya, Demigrus bersiap untuk menyerap energi itu dan yakin kali ini tambah kuat. Namun tiba-tiba, Demigrus sontak dibuat kaget dia nggak bisa menyerap energi Hakai ini. Beerus tegaskan sebelumnya Hakai dia memiliki energi negatif. Karena kepribadian dia sendiri dan gak mengerti tujuan sebenarnya dari kehancuran. Tapi mulai sekarang rasa sakit nggak akan menghancurkan hal-hal berdasarkan perasaan Beerus. Tapi karena itu pekerjaannya benci, cinta, dan empati. Dan semua itu nggak bakal bisa mengganggu energi kehancuran Beerus lagi. Karena sebagai seorang dewa, Beerus berada di atas perasaannya sendiri. Demigrus yang kesakitan sangat penasaran apakah Beerus sudah tidak benci dirinya lagi. Padahal Demigrus sudah membunuh Taron dan juga ras di planetnya. Beerus membalas apapun yang terjadi pada Taron dan keluarganya itu terjadi secara alami. Sebuah takdir yang gak terhindarkan yang berlaku pada segalanya. Sementara Demigrus hanya perantara yang dibuat cuma untuk menuntaskan takdir itu sendiri. Mendengar itu, Demigrus semakin merasa kesal dengan Beerus seperti ini dia nggak bisa mendapatkan energi negatif lagi. Beerus menegaskan dia adalah sang kehancuran dan sudah muak dengan semua ini. Lalu Beerus mengarahkan tangannya dan bersiap untuk menghancurkan Demigrus. Demigrus sontak nggak percaya Raja Iblis sepertinya bakal dikalahkan oleh seorang calon dewa. Kemudian tanpa ragu Beerus segera melenyapkan Demigrus dan membuat tubuhnya hancur menjadi abu. Setelah itu, Beerus juga menghancurkan planet asalnya yang entah apa tujuannya.
Champa aja sampai penasaran kenapa planet asal mereka dihancurkan. Beerus bilang sejak ras mereka musnah, nggak ada alasan lain kenapa planet itu masih ada. Selain itu, Beerus nggak mau melihatnya lagi supaya dia nggak mengenang masa lalu. Champa makin bingung padahal mereka adalah ras Neko Seijin yang tersisa. Beerus membalas mereka bukan lagi Neko Seijin tapi seorang dewa kehancuran. Whis lalu datang dan memberi selamat atas keberhasilan mereka. Dia juga bangga Beerus akhirnya paham tentang arti menjadi seorang dewa. Pada akhirnya Taron benar dalam memilih Beerus sebagai muridnya. Dan sekarang Beerus layak menyandang gelar sebagai dewa kehancuran semesta ketujuh. Gak lama kemudian Ro juga datang dengan kondisi banyak luka. Untung aja setelah Beerus menghancurkan planetnya, banyak iblis yang terbunuh dan membuatnya selamat. Dan Whis yakin iblis yang tersisa akan jadi bingung setelah raja mereka mati. Jadi para iblis mungkin akan kembali ke dunia Makai. Beerus cukup senang akhirnya mereka memenangkan perang ini. Setelah beberapa hari di istana Geno, semua dewa dan angel dari 18 alam semesta berkumpul kecuali Taron dan Gajah yang telah tewas. Beerus, Whis, dan Champa juga diundang ke sana. Di sini Daishinkan telah mendapatkan info kalau Taron telah tewas dibunuh oleh iblis. Garoga dan Kaioshin sangat senang rencana mereka nggak ketahuan. Tapi Pados yang sebelumnya nggak ada di sana nampak mencurigai kenapa Garoga tersenyum. Lalu Daishinkan menginfokan berkat bantuan Beerus, Champa, dan Ro, semesta ketujuh kini nggak bakal dilenyapkan oleh Geno. Mendengar itu Beerus dan Champa langsung lega. Garoga sontak kaget dan gak menyangka Beerus dan Champa bisa mengalahkan Demigrus. Jadi Garoga akan memikirkan rencana lain untuk menciptakan kekacauan lagi di semesta ketujuh. Kemudian Garoga melihat ke arah Champa dan penasaran apa yang dia lakukan di sini. Garoga tahu untuk Beerus dan Ro akan menggantikan Taron dan Gajah. Tapi dia nggak tahu untuk apa Champa di sini. Daishinkan menjelaskan pertemuan ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah menjadikan Beerus dan Ro sebagai dewa kehancuran dan Kaioshin semesta ketujuh. Dan yang kedua adalah Garoga diberhentikan menjadi dewa alam semesta ke-6. Dan Champa akan jadi dewa kehancuran semesta ke-6 yang baru. Mendengar itu Garoga sontak nggak terima. Daishinkan menemukan bukti kalau Garoga dan Kaioshin membuat kekacauan di semesta ke-7. Kaioshin yang panik meminta bukti yang kuat dari Daishinkan. Kemudian Whis menghadirkan saksi yaitu nenek sihir. Melihat nenek itu di sini, wah makin panik dong Garoga. Dia nyesel banget kenapa nggak dibunuh saja itu nenek. Nenek sihir menegaskan dia sudah pernah bilang siapapun yang mengkhianatinya pasti akan mendapatkan hukuman. Lalu nenek itu menggunakan bola ajaib dan menunjukkan bukti kerjasama antara Garoga dan Demigrus. Dengan begitu itu adalah bukti yang sangat kuat kalau Garoga adalah dalang kekacauan sebenarnya. Makanya Geno menilai Garoga bersalah karena mengganggu kedamaian alam semesta dan melanggar hukum para dewa. Dan untuk nenek sihir, karena dia berkata jujur, maka dia akan diampuni oleh Geno. Kemudian Geno mengangkat tangannya yang sontak membuat Garoga sangat begitu ketakutan. Dia memohon maaf pada Geno tapi sudah terlambat. Dengan kekuatannya, Geno melenyapkan Garoga beserta Kaioshin yang telah merencanakan semua ini. Setelah pertemuan ini, keesokan harinya diadakan lagi pertemuan lain, yaitu ritual untuk menjadikan Beerus sebagai dewa kehancuran semesta ketujuh. Dan saat ini jiwa raga Beerus terhubung dengan Ro yang secara resmi menjadi Kaioshin baru. Beerus dan Ro nampak sangat senang akhirnya bisa mencapai tujuan mereka. Hari berikutnya adalah ritual lain untuk menyatakan dewa kehancuran baru alam semesta ke-6 yaitu Champa. Dengan cara ini mereka memiliki dua kembar identik untuk alam semesta yang berbeda. Dan sejak saat itu mereka menumbuhkan persaingan besar mengenai alam semesta mana yang terbaik. Sementara nenek sihir bisa hidup bebas setelah dirinya dimaafkan oleh Geno. Namun dia masih ingin mencapai tingkat dewa, mencuri salah satu anting potara milik Ro dan memakai anting itu di telinga berlawanan. Dia percaya dengan memakai anting itu bisa menjadikannya seorang dewa. Tapi sayangnya hal itu nggak berjalan seperti yang diharapkan. Anting potara membuat Ro dan nenek sihir bergabung menjadi satu dan menjadi tua. Juga memiliki kepribadian yang sangat eksentrik. Makanya Beerus menjadi bosan karena Kaioshin tua sering mempermalukannya di pertemuan para dewa. Oleh karena itu Beerus menyegel kakek tua di dalam sebuah pedang Ji yang legendaris.
dan menancapkannya ke batu besar planet suci. Itulah asal muasal kenapa kakek Kaioshin bisa terjebak ya. Tapi ingat, ini cuma non-canon. Dan seiring berjalannya waktu, Beerus jadi semakin kuat. Dan karena nggak menemukan orang kuat lagi di alam semesta, dia jadi sangat bosan. Akhirnya, Beerus selalu menghabiskan waktu untuk tidur panjang. Makanya di saat Beerus tidur, para Kaioshin masa depan harus menjaga alam semesta sendirian dari serangan Moro dan juga Majin Buu. Dengan berlalunya waktu, hal ini membuat banyak masalah muncul di alam semesta ketujuh, yang membuat nilai semesta ketujuh turun drastis dibanding semesta lainnya. Itulah sebabnya kenapa semesta ketujuh memiliki nilai terendah kedua dari belakang dan dikalahkan semesta lain. Sejak hari itu, era Goku dan Vegeta dimulai. Wah, seru banget kan? Meskipun hanya cerita masa lalu, tapi memiliki penghubung cerita yang sangat masuk akal. Sekali lagi, kita apresiasi kreator dari DBHK yang sudah membuat cerita yang sangat bagus ini. Terima kasih sudah menonton dan saksikan terus alur cerita Dragon Ball atau anime lain di channel ini ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.